أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat dan seluruh orang tuaku semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik, iman dan takwa. Kita saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menegakkan iman takwa kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setiap khatib menyampaikan pada khutbah pertama untuk selalu memperbaharui iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebahagian rukun khutbah itu adalah mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukunna kata baik salah satunya adalah harus mengajak kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa sebenarnya adalah laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan iniriwi sebagai egana pisangkangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bergegas menuju ke masjid dan kita melaksanakan semua rukun-rukun khutbah, insyaallah kita mendapatkan pahala Jumat dengan 2 rakaat di rukun khutbah, dan salat Jumat pun juga 2 rakaat. Maka dianjurkan kepada kita semua untuk ketika suara masjid terdengar, maka bersiaplah kita mempersiapkan diri untuk bergegas menuju ke masjid. Persiapkan memang ni songkota baju talipata ya elo dipakai untuk lama Jumat. Sehari sebelum hari Jumat, ulama-ulama toriolota, tomatuat tariolo dan ulama-ulama terdahulu narekalelo berangkat masompe. Naisa maka da Jumat ibadah hari itu tidak berangkat, dia berangkat sehingga malabiku kemen hadir. Nah, khawatirkan ketinggalan salat Jumatnya. Mestinya kita harus begitu sehingga malabiku kemen hadir. Ripahan maka da Jumat ibadah di persepka memang dikira baju dipakai untuk salat Jumat besok. Dan alangkah celakaannya kita sehingga malabiku kemen hadir. Hari Jumat itu nalupai maka da sejumat pada esok. Nah, oleh karena itu sehingga malabiku kemen hadir. Rangkaian-rangkaian seperti itu adalah memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa betapa dimuliakannya hari Jumat sehingga malabiku kemen hadir. Dan betapa diijabahnya doa-doa kita. Nah, terima Allah Subhanahu wa taala ketika kita meyakini bahwa hari Jumat adalah hari yang istimewa. Marilah kita manfaatkan 1 jam sebelum masuknya salat Jumat. Barangkali dengan sadana masing bersiaplah kita untuk bergegas berzikir maringeran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini sehingga malabiku kemen hadir, kita berada di bulan Zulhijjah. Banyak pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang hari kurban. Termasuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah
dianjurkan kita untuk puasa sunnah di hari Arafah. Apa fadilah daripada puasa sunnah di hari Arafah? Sinna tumalabikum kun hadir. Diampunkan dosa-dosa kita. Dan diampunkan dosa Allah Subhanahu wa taala. Mengolongnya niat dosa-dosa kita setahun yang lalu. Dan marilah kita memperhatikan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Engkau di studiasan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kita berpuasa sunnah malabikum keman. Dianjurkan juga di bulan Zulhijjah untuk kita bersedekah. Sedekah bermakna materi bulan Zulhijjah. Kemudian dianjurkan kita ada kemampu untuk berkurban 1 ekor sapi, 1 ekor ternak. Itu pun juga kalau kita mampu dari segi materi. Tetapi kalau kita tidak mampu, kita patungan. Dan itu sekali setahun sinatun melebihikum kemanhadir. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang mampu, kita tunaikan. Kalaupun kita tidak mampu, marilah kita kurbankan tenaga kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurbankan jiwa, raga kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Matong-matong ke agama Allah Subhanahu wa taala. Kita maknai bahwa hidup kita ini adalah Pak Berena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terlahir di dunia ini semata-mata adalah nikmat karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepadanya. Hidup dan mati kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan akhir kita ialah itu untuk masuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam bentuk khusus adalah paling erat dari puang Allah Ta'ala dalam bentuk sujud di puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pengabdian secara umum dalam bentuk segala aktivitas jamaah-jamaah ia engkena perio Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat pagi, pulang sore, malam untuk bekerja menghidupi keluarga, itu pun juga dalam bentuk ibadah. Ia engkena perio Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya memaknai bahwa salat, puasa, zakat itu adalah ibadah. Nikia, mari kita memaknai ibadah itu dalam bentuk ibadah sosial, kemasyarakatan. Nak depugi untuk gaukeng dia engkai nepurio Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk ibadah pengabdian talori puang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup di dunia ini saling menopang satu di antara yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri sinna tumalabikum kemanhadir. Dan kita saling membantu, saling menolong. Begitupun juga dalam bentuk ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu rangkaian sinna tumalabikum kemanhadir. Mari kita bersatu tegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah kita sampai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita insyaallah sehingga kita menegakkan kalimat Allah dengan tetap istiqamah laksanakan perintahan Allah Subhanahu wa taala dan kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang diridai dan diberikan keselamatan di dunia dan kebahagiaan kita hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin.